Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, di kesempatan siang hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Selaku khatib pada kesempatan siang hari ini, khatib mengingatkan diri pribadi, begitu juga kepada jamaah secara umum untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena itulah tujuan kita diciptakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melaksanakan syariat Allah, perintahnya maupun meninggalkan larangannya merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi seorang manusia. Ada rasa beratnya, ada rasa panasnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kesabaran itu adalah cahaya yang memiliki rasa panas, was-sabru diyaun. Maka kita perlu untuk memiliki motivasi, agar kita tahu bahwasanya perjuangan yang tidak mudah tersebut ternyata akan diberikan apresiasi yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas salah satu motivasi yang pernah diberikan oleh Nabi SAW tentang orang yang paling miskin ketika hidup di surga nanti. Sehingga harapannya nanti kita lebih bisa tahan untuk menahan hawa nafsu kita, dan kita pun lebih bisa tahan terhadap was-was ataupun ajakan dari syaitan, dan kita lebih bisa memenangkan akal sehat kita, sehingga tindakan kita baik ucapan maupun perbuatan lebih mengarah kepada kebaikan. Di dalam sebuah bab di kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah bab, babu bayani ma a'addallahu taala lil mu'minina fil jannah. Bab yang menjelaskan tentang apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ketika di surga nanti. Kita akan membacakan hadis nomor 1884, dan sebelum membacakan hadis tersebut ada sebuah ayat yang perlu kita ingat terlebih dahulu. Ayat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian, begitu juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi, dan kita akan melihat orang termiskin di surga nanti seperti apa. Di hadis nomor 1884 di kitab Riyadhus Shalihin tersebut disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Inni la'a'lamu akhira ahlil jannati ahlin nari khurujan minha wa akhira ahlil jannati dukhulanil jannati. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui siapa manusia yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, dia adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak, tidak bisa berjalan dengan tegak. Fayaqulullahu azza wa jal, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga.
Ini adalah segmen pertama dari hadis ini, dan pelajaran dari segmen pertama ini adalah akan ada orang yang masuk ke dalam neraka kemudian nanti keluar menuju surga. Namun meskipun ada faedah ini, kita tentunya tidak berharap ada seorang muslim pun yang punya cita-cita tidak apa-apa saya masuk neraka terlebih dahulu baru kemudian nanti saya masuk surga. Semoga saja tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, beliau mengatakan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nari yaumal qiyamati. Di hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan dia adalah penduduk neraka. Fayusbagu finnari sabghatan, kemudian dia dicelupkan satu celupan di neraka tersebut, kemudian ditanya, apakah pernah melihat kebaikan? Hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad? Apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Ditanya seperti itu. Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, ya, demi Allah saya tidak pernah melihat kebaikan ataupun kenikmatan dalam kehidupan saya. Padahal dia adalah manusia ternikmat hidupnya ketika di dunia. Namun sekali celupan di neraka sudah membuat lupa dengan kenikmatan yang sangat besar tersebut. Maka harapannya tidak ada seorang muslim pun yang bercita-cita untuk masuk ke dalam neraka atau punya niatan saya tidak apa-apalah hari ini berbuat dosa dulu, nanti di akhirat saya masuk neraka dulu, habis itu saya masuk surga. Tidak apa-apa. Semoga saja tidak ada yang berkeinginan seperti itu, karena sekali lagi siksanya sangat berat. Plus satu hari di neraka atau orang yang disiksa ini minimalnya disiksa satu hari, dan satu hari menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kita. Maka kita akan rugi berkali-kali lipat kalau punya niatan seperti itu. Kemudian fayatiha, orang tersebut pun datang kepada surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dan dikhayalkan kepadanya surga yang seluas langit dan bumi itu sudah penuh. Fayarji, akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku aku dapati surga sudah penuh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk yang kedua kalinya sebagai bentuk perintah, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Ya. Maka untuk yang kedua kalinya orang tersebut, orang yang akan terakhir masuk ke dalam surga, datang ke surga, namun yukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dihayalkan untuk yang kedua kalinya surga sudah penuh, padahal sekali lagi seluas langit dan bumi, bahkan sekedar matahari saja bisa menampung 1 juta bumi atau bahkan lebih. Ya. Padahal ini surga seluas langit dan bumi dan dia sudah merasa surganya sudah penuh. Maka dia kembali untuk yang kedua kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya untuk yang ketiga kalinya, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dan di perintah yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang berikutnya. Beliau mengatakan, fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalihha, karena bagimu semisal dengan dunia dan 10 kali lipatnya. Maksudnya bagimu seperti dengan bumi dan 10 kali lipatnya, dapat kurang lebih 10 kali lipat planet bumi. Artinya di segmen yang kedua ini kita mendapatkan faedah dan mendapatkan motivasi bahwasanya manusia termiskin di surga ini seperti orang yang memiliki benua Eropa, memiliki benua Australia, memiliki benua Asia, memiliki benua Afrika, memiliki benua Amerika dikalikan 10 kali lipat. Ya. Dan ini sekali lagi bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi luasnya surga bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Ali Imran ayat 133 tadi, luasnya seluas langit dan bumi. Maka orang tersebut mengatakan, atas khorobi au tadhaku bi wa antal malik, ya Allah apakah Anda sedang bercanda denganku padahal Anda kan penguasa alam semesta ini. Masa Anda bercanda dengan saya seperti ini? Falaqad ra'aitu, kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa, hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Fakana yaqul, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika adana ahli jannati manzilatan, itulah penduduk surga yang paling miskin nantinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di khutbah yang kedua ini kami ingin menekankan bahwasanya manusia yang termiskin di surga nanti adalah seperti orang yang memiliki planet bumi dikalikan 10 kali lipatnya. Dan semoga saja informasi ini nanti bisa menjadi motivasi kita untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang terus mengajak kepada keburukan. Begitu juga setan yang terus berusaha menjegal kita dari jalan-jalan kebaikan. Semoga kita lebih punya daya tahan yang besar sehingga kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di khutbah yang kedua ini kami ingin menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58. Kembali lagi untuk memotivasi kita tentang kehidupan di surga nanti sehingga kita lebih ringan ya, hal-hal yang terjadi di dunia ini dari musibah-musibah ataupun ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini sedang dalam kesibukan yang menyenangkan. Mereka beserta pasangannya berada di taman-taman dengan duduk di atas dipan-dipan yang nyaman sambil bersandaran. Di sana mereka mendapatkan hidangan berupa buah-buahan dan mereka akan diberi segala sesuatu yang mereka mintakan. Ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang untuk mereka, semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kalian. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk ke dalam surga, dan semoga saja kita tidak menjadi manusia termiskin di surga meskipun kekayaannya 10 kali lipat penduduk bumi ataupun 10 kali lipat dari planet bumi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena disinilah saat ini kami hidup. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama adalah benteng semua urusan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami pasti akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami menjadi kesempatan untuk terus menambah amal kebaikan, dan jadikanlah kematian kami menjadi peristirahatan dari seluruh keburukan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun perbuatan, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun perbuatan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala bentuk kebaikan baik yang kecil maupun yang besar, yang sekarang maupun yang nanti, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan kami berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya baik ucapan maupun perbuatan, ya, baik yang besar maupun yang kecil.
Allahumma rahmataka arju fala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sekarang maupun yang nanti, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi dan cintai mereka sebagaimana mereka telah menyayangi dan mencintai kami saat kami masih kecil dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami dalam kehidupan dunia, bahagiakan kami dalam kehidupan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.